Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, innama huwa ilahun wahid. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, senantiasa marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala. Hari ini kita masih diberikan kesempatan, karenanya marilah kita semakin mendekatkan diri, mohon ampunan kepada Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya tetap dipimpin kepada siratal mustaqimnya. Sebagaimana Allah telah menciptakan manusia, kemudian Allah memberikan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran agar dijadikan pedoman di dalam menjalani hidup dan kehidupan, agar senantiasa manusia bisa selamat di dunia sampai di akhirat nanti. Oleh karena itu, marilah kita pelajari, kita dalami ayat-ayat Al-Quran pada majelis ini. Kita akan awali dengan surat ketiga, ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat ngalahimu tilatu ainama suktifu ila bihabli minallahi wa habli minan nasi wa ba'u birrodabi minallahi wa duribat alaihimul maskanatu. Dalika bi'anahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haq. Dalika bima ngasaw wa kanu ya'tadun. Surat ketiga ayat 112 yang artinya selengkapnya sebagai berikut. Ditimpakan atas mereka kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali pada tali Allah dan tali dari manusia. Maka pantaslah bagi mereka kemarahan dari Allah dan ditimpakan atas mereka kemiskinan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari, karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah, serta membunuh perkabaran-perkabaran tanpa hak. Yang demikian karena mereka menyanggah dan melanggar hukum. Ayat tersebut jelas menjelaskan kepada kita. Kemudian dirangkaikan dengan surat ketiga ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wadhkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwanan wa kuntum ala safa khufratin minan nari fa'anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'alakum tahtadun. Dan berpeganglah kepada tali Allah semuanya, dan janganlah berpecah-pecah, dan ingatlah nikmat Allah atasmu ketika kamu bermusuhan, lalu kami satukan di antara hatimu, di antara kalbumu, maka jadilah kamu dengan nikmatnya itu bersaudara, dan kamu berada pada daerah tandus dari api atau bumi yang gersang, lalu kami pertahankan daripadanya. Seperti itulah Allah menerangkan ayat-ayat untuk kamu, semoga kamu mendapatkan petunjuk. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dari ayat-ayat tersebut kita bisa memperoleh pelajaran bahwa sebenarnya Allah menciptakan manusia itu sudah diberi petunjuk agar hidupnya senantiasa damai, tenteram, selamat dunia sampai akhirat. Petunjuk Allah itu ada di dalam Al-Quran. Sekali lagi, petunjuk Allah itu ada di dalam Al-Quran dan bukan di tempat lain. Kalau manusia itu kemudian taat mengikuti petunjuk-petunjuk Allah dan berpegang pada tali Allah semuanya, maka niscaya mereka akan bersatu padu. Mereka akan kuat, mereka akan teguh karena berasal dari diri yang satu. Sehingga mereka bersaudara dan mereka tidak akan saling menyakiti, saling mencaci, bahkan bergolong-golong, berpecah-pecah. Nah, tetapi
keadaan sekarang ini apa yang terjadi saudara-saudara? Bahwa sesama muslim itu saling menghujat, kemudian menganggap orang lain itu sesat. Hal ini karena mereka tidak berpegang kepada hukum Allah, karena mereka tidak berpegang kepada perintah Allah. Mereka itu justru membela mati-matian kitab yang buatan manusia. Meskipun yang membuat kitab itu sekarang itu sudah meninggal dunia, tetapi dibela mati-matian. Justru ketika disampaikan Al-Quran, mereka dengan garang, mereka membantah mentah-mentah, menyanggah mentah-mentah, karena menganggap bahwa Al-Quran itu belum bisa menerangkan ini dan itu. Al-Quran dianggap masih lemah, masih perlu dijelaskan oleh hukum yang buatan manusia. Akhirnya apa saudaraku? Akhirnya manusia kemudian bercerai-berai, manusia bergolong-golong dan menyatakan kelompoknya lah yang paling benar. Sebenarnya keadaan ini mestinya harus dihindari. Manakala manusia mau menyadari bahwa sebagai makhluk ciptaan itu harus tunduk patuh kepada aturan sang pencipta, bukan membuat aturan sendiri. Membuat aturan sendiri itu kemudian untuk menandingi Al-Quran. Kalau hukum Allah Al-Quran ditandingkan dengan hukum buatan manusia, maka pada saat itu orang sudah disebut musyrik. Dan ini kita harus berhati-hati. Kita tidak menyadari bahwa selama ini sesama orang muslim diadu domba, kemudian saling menghujat dengan perang kata-kata di forum-forum media sosial, media terbuka dan sebagainya. Ini sungguh sangat-sangat memprihatinkan. Sedangkan Al-Quran itu menjelaskan di dalam surat ke-49 ayat 9, wa in ta'ifatani minal mu'minat tatalu fa aslihu bainahuma fa in barat ihdahuma ngalal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul mufsidin. Jika ada dua bagian atau dua golongan orang-orang mukmin itu berperang, maka hendaklah berbuat solehlah di antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya menganiaya terhadap yang lain, maka perangilah yang menganiaya itu sehingga mereka kembali kepada perintah Allah. Jika mereka telah kembali, maka berbuat solehlah di antara keduanya dengan keadilan dan efektif. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat efektif. Kemudian di dalam surat selanjutnya 49 ayat 10 dijelaskan lebih lanjut, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawkum wa taqullaha la'alakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka berbuat solehlah di antara saudara itu. Bertakwalah kepada Allah, semoga kamu mendapatkan rahmat. Inilah perintah Allah. Bahwa Al-Quran itu merupakan pelajaran dari Allah, maka harus benar-benar kita taati, kita pelajari, kita teliti, kita laksanakan. Dengan mempelajari kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran, maka semua tindakan manusia harus sesuai dengan ketentuan hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran. Petunjuk itu sama untuk seluruh manusia tanpa terkecuali, karena Allah memang tidak pernah membeda-bedakan di antara para nabi-nabi. Kalau ada orang yang menganggap golongan ini, kelompok ini petunjuknya berbeda, itu maka mari kembali kepada Al-Quran, kita pelajari benar-benar apa yang diperintahkan Allah yang ada di dalam Al-Quran. Apabila ada dua kelompok mukmin yang berselisih paham, bahkan sampai terjadi peperangan, maka kita diperintahkan agar mendamaikan. Kalau salah satu kemudian berbuat dolim,
Maka yang berbuat dolim itu agar diperangi supaya mereka sadar dan kembali kepada perintah Allah. Diperangi itu bukan untuk menyakiti, tetapi untuk menyadarkan agar senantiasa orang itu kembali kepada aturan-aturan Allah yang ada di dalam Al-Quran. Setelah kembali agar didamaikan secara adil, karena sesama muslim itu bersaudara, maka yang namanya perang itu memang seyogianya harus dihindari. Kita ketahui bersama bahwa sesama muslim itu bukan famili sebagaimana halnya kita yang ada di dalam majelis ini. Kita itu bukan famili, tetapi kita ini merupakan saudara seiman, sehingga harus berbuat soleh di antara kita sesama mukmin. Nah, manakala pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Al-Quran itu diresapi dengan baik dan benar, maka Islam itu benar-benar akan menciptakan kedamaian rahmatan lil alamin, sehingga tidak ada perbuatan-perbuatan yang bisa mengganggu ketentraman dan ketertiban lain, manusia lain, kelompok lain. Tidak akan terjadi keributan, tidak akan terjadi keonaran, tidak akan terjadi teror dan sebagainya. Apabila ada orang yang menyatakan dirinya Islam mukmin tetapi tindakannya brutal, tindakannya anarkis, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, mengganggu kepentingan orang lain, membuat kerusakan, membuat teror dan sebagainya, maka perlu diteliti kembali apakah mereka sudah mempelajari Al-Quran ini secara kafah. Karena ketika Al-Quran itu hanya dipelajari secara sepotong-sepotong, pemahamannya tidak kafah, maka yang terjadi justru akan seperti ini. Kemudian orang justru mengambil hukum yang buatan manusia. Kemudian orang itu kemudian disebut musyrik. Sebenarnya kita paham bahwa Islam itu tidak mengajarkan kerusakan di muka bumi, baik itu kerusakan secara fisik, kerusakan secara akidah, kerusakan secara mental, maupun kerusakan secara hukum. Oleh karenanya marilah kita mempelajari, mengkaji dan mendalami Al-Quran agar senantiasa kita dipimpin kepada Shiratal Mustaqim, sehingga manusia benar-benar yang melaksanakan Islam itu akan memperoleh ketentraman, kedamaian, baik itu di dunia sampai di akhirat nanti. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiyun qaribun mujibud da'wat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.